kaget. Iya, saya juga ya. Jadi pas saya melihat pertandingan semalam Indonesia vs Korea Utara, kok bisa seperti ini, biasanya nggak seperti ini, tapi kok ini lain dari yang lain ya. Karena kalau kita melihat track record Indonesia, timnas Indonesia U17 ini, ketika mereka di fase grup, mereka vs Korsel ya, mereka vs Afghanistan ya, yang notabene itu adalah tim yang berat, tim hebat loh, tapi kita bisa mengatasi ya. Tapi semalam pas kita vs Korea Utara, kita bermain seperti tertekan ya, nggak bisa enjoy gitu loh, nggak bisa enjoy ya, seperti banyak yang ketir ya, bermain long ball dan nggak semestinya dilakukan itu dilakukan. Heran ya. Tapi mengingat karena kalau kita melihat statistik ya, ini Korea Utara merupakan juara di Piala Asia U17 ini ya, sudah 2 kali mereka juara. Jadi kalau menurut saya vs Korea Utara mungkin bisa kita katakan kalau kita kalah dalam segi pengalaman, karena di Piala Asia U17 ini Korea Utara memang sangat dominan untuk menjadi juara ya, karena mereka ya nggak tahu juga sih, karena mungkin dari itunya kita kalah, mungkin saya nggak tahu juga ya. Dan kalau menurut pandangan saya ya, di sini bermainnya Indonesia tuh seperti apa itu loh, gak seperti biasanya tuh enjoy dan gimana ya, pokoknya enak dipandang lah. Kalau sekarang gak tahu, semalam nggak tahu kenapa bermainnya seperti seperti tim yang baru dibentuk seperti tim yang baru dibentuk ya. Ada heran. Padahal ya kalau saya lihat dari permainan Indonesia pun, dari untuk permainan bola mungkin nggak terlalu dominan, seperti biasanya, nggak terlalu banyak bola tapi banyak peluang. Tapi di sini di pertandingan semalam kita nggak ada peluang sama sekali, kita minim peluang semalam itu. Kita mungkin jarang kena bola, jarang passing, dan jarang juga dapat peluang. Di situ kelemahan kita. Biasanya kita long ball biasanya itu. Kalau semalam tuh nggak sama sekali, long ball tuh nggak sama sekali. Ada beberapa tapi nggak atraktif, nggak begitu nggak begitu relevan lah. Jadi ini PR buat kita ya, bahwasanya untuk membentuk sebuah tim yang kompetitif, apalagi di usia 17 ke bawah maupun 17 ke atas ya, kira-kira di umur 20 ke bawah lah, itu seminim mungkin dihilangkan ya. Ketika kita mendorong bola dan melakukan long ball itu diminimkan, jangan sampai. Karena apa? Alasan pertama ya, rata-rata ya, ini dari pengalaman saya ketika saya melihat ke stadion dan apapun itu, ketika saya mengamati usia di 17 ke bawah itu rata-rata memegang bola nggak bisa sempurna. Jadi mereka mengandalkan position taktikal. Di musik itu taktikal diperlukan sekali, karena ya mereka nggak bisa bawa bola terlalu lama, nggak bisa. Saya kan nggak bisa, karena apa? Belum terbentuk dari segi chemistry dan dari segi dari lututnya itu sudah beda sama orang dewasa, itu beda. Jadi nggak bisa kalau kita paksa untuk memegang terlalu lama, nggak bisa. Dan mereka selalu mengandalkan taktik, dan taktik semalam yang saya amati nggak terlalu menyerang ya, terlalu defensif kalau menurut saya. Karena mereka bermain terlalu memandang kalau Korea Utara ini akan melakukan serangan gitu loh, serangan terus menerus. Jadi mereka tidak berani untuk keluar menyerang, nggak berani ya. Mungkin ada 1-2 peluang ya, mungkin ada 1-2 penyerangan dari tim kita
Tapi ketika penyerangan itu gagal, itu akan berbuah counter attack dan kembali ke pertahanan kita. Nah di situ kita nggak berani keluar, ketika itu nggak berani keluar, ya itu menegakkan defensif, ya. Ya ada sih counter attack tapi nggak begitu relevan lah kalau semalam itu saya masih, ya nggak tahu kenapa kok bisa seperti ini gitu. Saya heran juga, peranannya heran semua aku. Tapi mengingat karena mungkin ya Korea Utara adalah juara 2 kali, sudah pernah juara di Piala Asia U17 ini, mereka mungkin menggunakan taktik nggak begitu cemerlang di fase grup, namun bisa cemerlang ketika sudah memasuki babak diskualifikasi. Sudah memasuki babak langsung diskualifikasi, nggak ada itu kompromi. Karena fase grup kan mungkin ada 3 grup ya, ada 3 tim. Yang satu ini kalah, ya masih ada kompromi 2 tadi. Tapi kalau sudah diskualifikasi langsung. Jadi kalau skala 1 langsung pulang. Nah, di situ mungkin Korea memakai taktik ketika di fase grup dia nggak begitu cemerlang, dia kalah menang. Namun ketika sudah memasuki babak gugur, dia langsung menunjukkan skillnya, menunjukkan kualitas. Nah disitulah mungkin akan menjadi kekuatan Korea Utara. Ya nggak apa sih karena menurut saya, karena kita masih ada peluang untuk maju ke babak Piala Dunia U17 yang nanti dilaksanakan di Qatar. Dan semoga di turnamen ini Indonesia U17 bisa tampil lebih maksimal dan nantinya bisa menunjukkan kualitas dan bisa mengangkat derajat timnas Indonesia di kancah internasional. Oke, segitu aja video saya kali ini. See you next time.